Terenggiling adalah satwa yang sangat unik. Sekitar 20% dari tubuh hewan pemalu ini terdiri dari sisik yang terbuat dari keratin. Hewan ini memiliki lidah yang lebih panjang dari tubuh mereka sendiri, yang dengan lidah itu dalam 1 tahun mereka bisa memakan sebanyak 70 juta semut. Untuk memakan semut-semut itu, terenggiling akan mengunyah dengan kerikil dan duri keratin yang ada di dalam perutnya, karena mereka diciptakan tanpa gigi. Dan agar tetap aman saat memakan semut itu, terenggiling akan menutup telinga dan lubang hidungnya. Selama 4 juta tahun, terenggiling dapat hidup dengan aman dengan cara berlindung di balik sisik mereka. Sisik yang terbuat dari keratin layaknya cula badak dan kuku manusia memberikan mereka keamanan dari serangan predator. Ketika predator datang menyerang mereka, terenggiling akan menggulung diri mereka di balik tameng alaminya. Namun demikian, mitos yang diyakini oleh manusia mengenai hewan berlidah panjang ini agaknya jauh lebih berbahaya dibandingkan serangan predator. Keyakinan manusia bahwa sisik terenggiling bisa mengobati berbagai penyakit telah menggiring hewan ini ke arah kepunahan. Bahkan kini muncul mitos baru bahwa sisik terenggiling dapat mengobati penyakit kanker. Padahal manfaat pengobatan menggunakan sisik terenggiling belum terbukti secara ilmiah. Selain sisiknya, daging terenggiling juga diminati para pedagang karena dinilai bermanfaat bagi kesehatan dan menunjukkan status sosial dari si pemakan. Di Asia Timur, memakan daging janin terenggiling dianggap sama bergengsinya dengan memakai mantel dari bulu asli. Terenggiling merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia. Sayangnya, perdagangan ilegal begitu tinggi yang membuat populasi mereka semakin terancam. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa terenggiling termasuk dalam kategori hewan yang paling banyak diburu di dunia. Kondisi ini dipicu harga terenggiling yang sangat tinggi, selain habitat yang rusak karena alih fungsi hutan yang merajalela. Satu sisik terenggiling dihargai 1 hingga 2 dolar Amerika. Belum lagi daging mereka yang dipercaya mempunyai khasiat kesehatan dan menunjukkan status sosial. Di tahun 2010, Traffic merilis sebuah laporan yang memperkirakan sebuah sindikat kejahatan di Sabah, Malaysia bisa menjual 22.000 ekor terenggiling dalam 18 bulan. Sementara di tahun 2011, diperkirakan antara 40.000 hingga 60.000 terenggiling diambil dari habitat mereka di Vietnam. Namun, total perkiraan itu diperkirakan hanya sekitar 10% dari keseluruhan perdagangan yang tidak terungkap. Perdagangan produksi dari terenggiling ini dipicu oleh 2 negara, yaitu Vietnam dan Cina, yang juga menjadi pemicu perdagangan gelap. Penyebab musnahnya terenggiling, baik itu perdagangan satwa, hilangnya habitat, minimnya perhatian dan penangkapan, membuat keberadaan satwa ini semakin berbahaya.